Selamat berjumpa di Gamaliel Morning Prayer. Kita sampai ulangan pasal 23. Ulangan 23. Orang yang hancur buah belirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaah Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di arah Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaah Tuhan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja, haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antara lalu berbalik daripadamu. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Sama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, tempat yang dipilihnya di salah satu tempat ini yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-menunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Apabila melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusmu. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai,
Engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Ya, terima kasih. Kita masuk Ulangan pasal 23 dan ulang-ulangan sebelumnya kita selalu diingatkan ada peraturan-peraturan Tuhan untuk membangun satu komunitas Israel yang mana Allah memberikan satu contoh orang-orang yang takut Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Di pasal 23 kita melihat bahwa inilah peraturan-peraturan etika, moral yang mentuhankan Allah satu-satunya. Aturan ini diberikan pada orang-orang Israel supaya kita melihat bahwa Tuhan itulah Tuhan yang mengasihi. Ini ada di ayat 5. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Ya, ini yang pertama supaya diingat orang Israel kalau hidup diatur oleh Tuhan, sesungguhnya ini karena Tuhan mengasihi. Ya, seringkali kita tidak mau diatur karena tidak tahu bahwa yang memberi peraturan itu sebetulnya yang mengasihi. Ya, bapak ibu mengatur anaknya, seringkali anak memberontak karena tidak mengetahui bahwa bapak ibu itu memberi aturan itu karena mengasihi, dan Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat dan mengatur itu semua. Jangan menerima ya jemaah dari orang-orang Moab karena dia pernah mengutuki, memakai Beliam. Sesungguhnya ini karena Tuhan yang mengasihi, sudah mengasihi, kutuk jadi berkat, sekarang memberi aturan ini juga karena Tuhan mengasihi. Yang kedua, untuk aturan ini diberikan kepada orang-orang Israel supaya hidup yang baik, hidup yang kudus, hidup yang tidak najis, hidup yang punya etika yang benar, akhlaknya kudus. Dikatakan di sini, yaitu karena Tuhan yang berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Ini ada di ayat 14, dan ini kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah umat Israel, umat pilihan Tuhan. Ada komunitas yang harus taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan hadir di situ, Tuhan yang kudus, Tuhan yang tidak mau melihat sesuatu yang senonoh, yang tidak bersih. Karena kehadiran itu, sehingga orang-orang Israel diberi aturan supaya membersihkan diri. Kalau membuang hajat harus bawa skop, harus ditimbun dengan pasir, dengan tanah, supaya tidak terlihat sesuatu yang senonoh dan semuanya bersih. Dan ini yang diberikan Tuhan karena Tuhan hadir, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang bersih, tidak ingin melihat sesuatu yang kotor. Nah, saudara, kita sebagai umat Tuhan seringkali kita melakukan yang senonoh. Ya, kalau punya kamar, seringkali kamarnya kotor, tidak diatur dengan baik. Ya, kami kalau ada yang di kantor, di tempat-tempat persekutuan, ada yang bawa makanan, bawa botol, minuman, tinggal saja di situ. Tidak punya kepekaan, kepedulian bahwa tempat yang dimana Tuhan juga bersama dengan kita hadir di tempat-tempat ibadah. Ini tempat yang kudus, tempat yang suci, dan tubuhmu adalah bait Allah.
kalau kita pakai pakaian yang senonoh, pakaian yang kotor, pakaian tidak sopan, ini ya tidak memuliakan Tuhan. Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Ini ada di umat Israel. Kalau ibadah, kalau ada di dalam perkemahannya yang suci, tidak ada yang kotor. Ini peraturan yang dipakai oleh Allah, karena Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci. Ya, ini prinsip yang ada di Ulangan pasal 23. Dan selanjutnya ya kita akan melihat tentang natsar, tentang memungut bunga kepada saudaramu. Jangan memungut bunga, ya, rentenir kepada saudaramu. Orang asing diizinkan, tapi pada saudaranya. Ini menunjukkan orang-orang yang tidak punya hati mengasihi. Ya, dia memeras pada orang lain. Rentenir ini seringkali ya lebih besar bunganya daripada bank, membuat payah. Ya, tidak sedikit yang celaka karena terlilit bunga berbunga, jadi rentenir. Ya, kita ada aturan ini. Kenapa? Ya, kenapa tidak diizinkan rentenir? Dan kita tahu di sini, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Ya, Tuhan yang memberkati. Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Kalau masuk di tanah yang didudukinya, jangan sampai memberatkan, menyusahkan, bahkan menjatuhkan saudaranya sendiri. Biarlah itu saling mengasihi, seperti kata Tuhan Yesus, saling mengasihi di antara orang-orang yang percaya, saling mengasihi. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang Israel harus mengandalkan, bergantung bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari membungahkan uang kepada saudaranya, cari untung kepada saudaranya yang menjatuhkan, yang memeras, tapi ialah bergantung pada Tuhan, Tuhan yang memberkati dengan bisnis yang halal, bisnis yang tulus, yang murni. Berikutnya tentang natsar, ya, tentang natsar, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga itu menjadi dosa bagimu. Kalau bernazar, jangan tunda-tunda. Kalau tidak bernazar tidak apa-apa, tapi kalau sudah apa yang diucapkan, ya harus dengan setia menepatinya. Di dalam ajaran etika Tuhan Yesus tegas, tidak sekarang bukan bersumpah di hadapan imam, tapi Tuhan Yesus katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih dari itu adalah dari yang jahat. Integritas, yaitu satu kata dengan perbuatan. Nah, apa ini maksud firman Tuhan? Seringkali manusia itu gampang saja melupakan apa yang diucapkan, gampang saja berjanji tapi tidak ditepati, gampang saja bernazar pada Tuhan tapi membohongi Tuhan. Kisah Rasul 5, ada namanya Ananias Safira, langsung ketemu dengan Petrus. Kamu membohongi Roh Kudus, membohongi Allah. Dan saat itu pun Ananias Safira langsung mati. Dan ini menunjukkan Allah yang disiplin, Allah yang sungguh-sungguh menuntut
apa yang diucapkan. Allah ini Allah yang disiplin, dan apa yang dikatakan dalam hidup ini, jangan main-main dengan Tuhan. Saya sering menemui orang-orang yang nazar, nanti kalau saya begini, saya akan masuk sekolah teologi. Ya, diingatkan, tidak ditepati. Ya, tanggung jawab sama Tuhan. Tuhan akan menuntut itu. Dan ini yang diatur oleh Tuhan di Ulangan 23, supaya kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang disiplin, Allah yang menuntut apa yang kita ucapkan, dan biarlah kita sungguh-sungguh ingat, karena perkataan itu di Amsal Sulaiman katakan hidup mati dikuasai oleh lidah, maka kita perlu hati-hati supaya kalau kita sudah nazar, kita memenuhi saja ini yang terbaik, ya. Jadi dari Ulangan 23 kita melihat bahwa Allah yang pertama memberi aturan itu, Allah itu kasih. Allah yang kedua yang dikenal di sini, Allah yang kudus dan suci, tidak menginginkan hidup yang senonoh, hidup yang tidak rajin, hidup yang tidak bersih, hidup yang baik di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Allah yang memberi aturan tidak boleh membungahkan adalah Allah yang memberkati, Allah yang memelihara umatnya yang beriman, yang bergantung pada Dia. Yang keempat, kita bisa melihat Allah ini Allah yang disiplin, menuntut apa yang dikatakan itu harus dilaksanakan. Jadi amanat teksnya jelas, Tuhan menghendaki umatnya berakhlak kudus, beribadah dengan benar, berakhlak, berkepribadian, budi pekerti, berkarakter yang kudus, benar dan baik. Dan aplikasinya hari ini ialah, apakah saya sudah memiliki akhlak yang baik dalam Yesus Kristus, dan bagaimana perbuatan baik saya ini selama ini, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus. Kudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi harta, tiada lagi daya selain kekudusan-Mu. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, amin. Bagimu Yesus,
kudusanmu Bapa, pengorbananmu Yesus, penghiburanmu Roh Kudus, buatku terpesona. Tiada lagi harta, tiada lagi daya selain bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, mari sembah. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, katakan glory, mari sembah. Glory, haleluya. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, haleluya. Bagi Sang Raja, haleluya. Ya haleluya, glory, glory, haleluya. Biarlah pagi hari ini kita mau berkomitmen untuk hidup kudus dalam seluruh hidup kita, baik pikiran, perkataan, tingkah laku dan akhlak kita, supaya kekudusan Tuhan terpancar karena kita adalah terang dan garam dunia. Kita percaya bahwa Tuhan terus berkarya melalui setiap apa yang kita lakukan sepanjang hari-hari kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur karena firman Tuhan selalu menjaga untuk aku tetap hidup taat, hidup di dalam kehendak-Mu, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pagi hari ini aku mengaku di hadapan-Mu Tuhan, ampuni, sucikan seluruh keberadaan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh terus ada di dalam kekudusan Bapa, terus di dalam kebenaran Yesus, di dalam pimpinan Roh Kudus. Aku berdoa memohon anugerah kemurahan-Mu, supaya melalui hidup kami memancarkan terang. Kami adalah garam dan terang Kristus. Biarlah Kristus terus menjaga lidah bibir kami, pikiran kami, motivasi kami, supaya kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa.